Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Evi Luciana. Kalau kalian tadi sudah lihat video Ibu tentang pembahasan PR yang kemarin, nah kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang perpangkatan. Minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang pangkat bilangan bulat positif dengan pangkat tak sebenarnya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan tentang pangkat pecahan. Pangkat pecahan seperti yang sudah kamu lihat ini. Pangkat pecahan itu nanti bentuknya dia akar. Nah, lanjut saja ya. Pangkat pecahan untuk A, B, M, dan N anggota bilangan bulat. A, M, dan N tidak boleh sama dengan 0, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, akar pangkat 2 dari A. Bu, bacanya kok panjang sekali? Ya, kita boleh membacanya akar A saja boleh. Kita baca akar pangkat 2 dari A juga boleh. Terserah kalian. Akar pangkat 2 dari A atau akar A bisa kita tuliskan sebagai berikut. A pangkat setengah. Ulangi ya. Akar A sama dengan A pangkat setengah. Contohnya, di sini ada akar 4. Akar 4. 4 itu bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2 ya nanti. Akar 4 sama dengan 4 pangkat setengah. Ini artinya 4 yang ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Nah, nanti pangkat 2-nya ini dikalikan dengan setengah. 2 kali setengah kan 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Itulah kenapa akar 4 itu sama dengan 2. Karena prosesnya kita lewati yang seperti ini dulu. Baru didapatkan akar 4 sama dengan 2. Kemudian ada akar 8. Akar 8 bisa dituliskan 8 pangkat setengah juga. 8 pangkat setengah. Sama dengan 8 itu bisa kita ganti dengan 2 pangkat 3. Kenapa bukan 2 pangkat 4? Bukan 2 pangkat 4 sama dengan 8. Siapa bilang? 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kalau 8 cukup di 2 pangkat 3. Dapat dari mana? 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3 kan? Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, besok kalau ada soal yang seperti ini jangan keliru lagi ya. 8 itu bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Jadi nanti kita nulisnya 8 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat 3 dikali setengah. 3 dikali setengah, 3 per 2. Berarti 2 pangkat 3 per 2. Dari sifat yang pertama, nanti kalian wajib untuk membuka kembali materi perpangkatan. Di situ kan ada sifat-sifat perpangkatan ya. Dilihat kembali. Kok bisa sih 2 dikalikan setengah? Padahal kan ini nggak ada tanda kalinya. Kok bisa sih 3 dikalikan setengah? Kan nggak ada tanda kali. Tuh, nanti dilihat lagi ya materinya. Kita lanjutkan untuk sifat yang kedua. Akar pangkat M dari A. Bisa ditulis A pangkat 1 per M. Dilihat nomor 1 sama nomor 2, perbedaannya di mana? Tadi kalau nomor 1 Ibu bilang kan akar pangkat 2. Nggak ada angka 2-nya. Ya, akar pangkat 2 biasanya dia tidak dituliskan angka 2 di sini. Lazimnya kalau akar pangkat 2 memang dituliskan akar. Gitu saja. Nggak ada angka 2-nya di bagian ini. Bedanya dengan ini apa? Nah, M ini nanti menandakan bahwa ada angka-angka lain atau bilangan-bilangan lain yang digunakan sebagai akar pangkatnya. Tapi ini bentuknya masih sama ya, 1 per 2. Kalau ini kan dia langsung per 2.
Nah, sedangkan yang sifat kedua, dia 1/m. Contoh, akar pangkat 3 dari 2. Kita menuliskannya 2 pangkat 1/3. M-nya yang mana? M-nya 3 ini. Makanya di sini kita tulis 3. A-nya siapa? A-nya 2. Berarti A pangkat 1/m. M-nya 3. Oke ya? Oke, lanjut. Akar pangkat 3 dari 17. Kita tuliskan 17 pangkat 1/3. Mau contoh lain, Bu? Iya, ada. Gampang kok. Akar pangkat 5 dari 12. Berarti nanti kita tuliskan 12 pangkat 1/5. Mudah kan? Mudah. Akar itu mudah kok. Kemudian kita lanjut sifat yang ketiga. Akar pangkat n dari A pangkat n. Kalau yang nomor 2 ini, A-nya tidak ada pangkatnya ya. Kalau yang nomor 3, dia ada pangkatnya. Akar pangkat M dari A pangkat N. Kita nanti tuliskannya A pangkat N per M. Ingat, N-nya dulu baru M. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 27. Bu, yang ini nggak ada akarnya. Ini nggak ada pangkatnya. Gampang, kita ubah dia menjadi bentuk pangkat. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, ini 3 pangkat 3. A-nya siapa? A-nya 3 yang ini dong, 3 yang besar. Kemudian N-nya adalah 3 yang ini. Ada di dalam akar. M-nya siapa? Yang di luar. Kita menuliskannya 3 pangkat 3/3. 3/3 berapa kan? 1. 3 pangkat 1, 3. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kemudian, akar pangkat 3 dari 32. 32 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya. Kemudian akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 sama dengan 2/5 pangkat 3. Salah. 2 pangkat 5/3. Gitu ya. Gimana? Sudah paham ya? Kalau dari sifat pertama, kedua, dan ketiga kalian sudah paham, kita lanjutkan sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini akarnya ada 2, 3, dan seterusnya, tergantung nanti di soal. Kalau di sini Ibu kasih yang akarnya rangkap. Nah, di sini kan ada akar pangkat N, ada akar pangkat N, gitu kan ya. Nah, nanti cara mengerjakannya gampang. Tinggal M dan N-nya dikalikan aja. Tuh kan, diperhatikan dulu. Ini ada N, ini ada N, yang ini ada M. Kemudian nanti hasilnya ada A pangkat 1/M dikali N. Gampang ya. Ada rangkap seperti ini, akar rangkap. Pangkatnya nanti tinggal dikalikan. Mana yang dikalikan? Akar pangkatnya. N dengan M. Bu, besok di situ nggak ada N sama M, adanya P sama I. Ya gampang, di sini tinggal diganti P sama I. Nggak usah terlalu bingung. M dengan N ini hanya sebagai simbol di sini saja. Kadang-kadang ada buku lain yang dia menuliskannya P dan H. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada yang menuliskannya K dengan L. Nggak masalah, sama aja. Contohnya, di sini ada akar pangkat 3 dari akar 5.
Bu, yang ini ada angka 3, tapi yang itu nggak ada angkanya. Kita kembali lagi ke sifat yang pertama. Kalau tidak ada angkanya berarti dia pangkat 1/2. Makanya di sini Ibu menuliskan 5 pangkat setengah. Dapat dari mana? Dapat dari yang ini. Akar 5. Akar 5 kita tuliskan 5 pangkat setengah. Dikalikan dengan 1/3. Berarti nanti 2 dikali 3. Di sini Ibu menuliskan 5 pangkat 1/2 kali 3. Sama dengan 5 pangkat 1/6. Oke ya. Nanti diulangi lagi aja kalau belum paham. Kalau masih belum paham bisa tanya ke Ibu. Kita lanjut dengan sifat yang kelima. Di sini ada akar pangkat N dari A dikali B. A dan B ini siapa sih Bu? A dan B adalah dua bilangan yang berbeda. Kita bisa menuliskannya akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Awalnya dia jadi 1, akhirnya dia dipisah sendiri-sendiri. Tetapi akar pangkatnya dia tetap N. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 8 dikali 27. Nanti kita menuliskannya akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 tadi berapa, Nak? Akar pangkat 3 dari 8 tadi berapa, Nak? Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kan ini 3/3 sama 3/3. 3 dibagi 3, 1. Berarti 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke ya, Nak ya? Oke, gampang kok. Gampang banget. Kemudian lanjut ke persamaan pangkat sederhana. Ini benar-benar sederhana. Mudah, tidak ada yang sulit. Persamaan pangkat sederhana untuk A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, berlaku A pangkat fungsi f, fx, sama dengan A pangkat y. Bu, bingung. Ulangi lagi. Oke. A pangkat fx atau A pangkat fungsi x sama dengan A pangkat y jika dan hanya jika fx sama dengan y. Ini maksudnya bilangan pokoknya dia harus sama dulu. Ini kan bilangan pokoknya A. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, nanti kamu tinggal lihat pangkatnya aja. Pangkatnya kan di sini fx dengan y kan. Nah, syaratnya kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal konsentrasi pada pangkatnya saja. Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama. Nilai X yang memenuhi 5 pangkat X sama dengan 625. Familiar nggak dengan angka 625? Familiar lah. Ini ada kelipatan 5 ya. 5 pangkat X sama dengan 625. 625. Ibu tadi bilangnya kita samakan dulu angka pokok atau bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya siapa sih, Bu? Bilangan pokoknya di sini adalah 5. Maka dari itu 625 kita ubah menjadi 5 pangkat. Nah, 625 adalah 5 pangkat 4. Nah, di sini fx sama dengan y. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah x ini. Y-nya siapa? Y-nya adalah 4. Maka X yang memenuhi adalah
4. Gampang banget. Gampang ya? Gampang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat 2X sama dengan 4 pangkat 2. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah 2X. Y-nya siapa? Belum tahu. Di sini baru kelihatan angka 2-nya saja. Nah, nanti solusinya 2 pangkat 2X sama dengan 4 pangkat 2. Bilangan pokoknya yang paling kecil siapa? 2. Yang di ruas kanan masih 4. Kita jadikan bilangan pokok yang paling kecilnya 2. 4 dijadikan 2 pangkat 2. Oke. Kita pakai sifat dari pangkat bilangan bulat. 2 dikali 2, 4. Berarti nanti kita dapatnya 2 pangkat 4. Nah, 2X sama dengan 2 pangkat 4. Fx-nya siapa? Fx-nya 2X, Y-nya siapa? 4. Nah, ini 2 dan 2. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Berarti kita tinggal konsentrasi di pangkatnya saja. Pangkatnya kan ada 2X dan 4. Jadi di sini kita tuliskan 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Bagaimana, Nak? Paham kan? Nanti kalau misalkan kamu belum paham, bisa tanya ke ibu langsung lewat WA ya. Bilang saja, Ibu, saya masih bingung. Minta tolong dijelaskan lagi. Yang itu kok bisa dapat begitu? Aslinya gimana sih Bu caranya? Tanya aja nggak apa-apa. Kalau kamu bingung, wajib bertanya. Ya, jangan sampai nanti sampai kelas 3 kamu, ada akar lagi. Ada bilangan berpangkat lagi. Bye-bye. Aku nggak suka sama kamu. Jangan seperti itu. Sayang sekali. Ini materinya masih mudah. Mudah banget malahan. Jadi kalau belum paham, mulailah bertanya. Mulailah cari biar kamu tetap paham secepatnya. Ya. Terus ini Ibu kasih satu latihan soal untuk bilangan berpangkat. Ya. Nanti silakan dikerjakan bersama soal-soal yang lain yang nanti ada di bilangan irasional. Kemudian ini dikerjakan di buku tulis. Nanti beserta soal-soal yang lain biasa difoto, dikirim ke Ibu lewat WA. Oke, untuk video kali ini Ibu cukupkan sekian dulu. Nanti Ibu buatkan video yang lain tentang bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa tuh Bu? Bilangan irasional itu masih sama dengan yang ini tadi. Karena di awal tadi Ibu sudah mengatakan bahwa bilangan pangkat ini yang ada akar-akarnya, dia mengawali semua bentuk-bentuk akar. Ya. Jadi bilangan irasional nanti masih berhubungan dengan bentuk akar. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu ya Nak ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kita belajar daring di rumah, kita belajar mandiri. Oke, bye-bye.